Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bertemu kembali di Padepokan Gajayana. Semoga panjenengan semuanya selalu menyimak channel ini, selalu diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah, ruah halal barokah yang bisa digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam bagi junjungan kita beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diberikan syafaat di akhir zaman ini, diberikan perlindungan, karena memang di akhir-akhir zaman saat ini sudah banyak sekali fenomena-fenomena yang luar biasa, banyak sekali pembunuhan, bencana, demo, dan lain-lain, banyak sekali huru-hara yang terjadi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan menguak kejadian yang ada di PT Freeport, karena di Freeport kabarnya ada orang-orang yang hilang. Nanti kita kuak sebenarnya dari sisi gaibnya ada misteri apa, orang hilangnya, tempatnya, posisinya di mana, kondisinya bagaimana. Nanti kita akan kuat dari sisi gaibnya. Saya masih ditemani dengan Mas Opal. Sudah siap Mas Opal? Siap. Siap. Mari terus disimak saudara-saudaraku, di like, di share, dan di komen, dibagikan sebanyak-banyaknya. Semoga tayangan ini bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga diberikan kelancaran dalam pembuatan acara video ini. Udah siap? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum malaikat. Saya minta tolong dibantu manusia dari beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Saya minta tolong dibantu dihadirkan sosok penguasa jin muslim yang menguasai di daerah Papua, yang ada di PT Freeport, yang mengetahui kejadian yang terjadi di PT Freeport. Saya minta tolong dimasukkan jasad mediator, dihadirkan yang asli 100% asli. Apabila penyusup otomatis terpental seluruhnya keraknya neraka jahanam. Saya minta hanya yang asli 100% asli, tarik semuanya, masukkan jasad mediator. Ya Allah wa faidihim. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini? Kok sudah salam? Perkenalkan, saya Ramu. Siapa? Dari bangsa Jin. Siapa namanya? Ramu. Ramul. Rahmu. Wujudnya seperti apa nih? Tinggi. Hmm. Seperti manusia. Berkulit hitam. Ada di daerah mana? Di daerah Papua. Anda yang menguasai di sana? Benar. Saya menguasai di daerah tambang emas. Dulu yang muslim kan siapa? Alhamdulillah, saya sudah diislamkan oleh salah satu dari pasukan beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah berkenan hadir kemari. Ya, Tadi sedang apa? kami sedang berkuasa di sana, mengawasi wilayah kami.
Jadi katanya bertugas di area tambang emas tadi ya. Benar. Nah, kebetulan di sana kan ada kejadian itu. Anda tahu enggak? Ya, kemarin ada bencana longsor yang ada di tambang emas. Dan ada beberapa orang yang tertimbun oleh longsor itu. Dan kondisinya saat ini mereka semua sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga semuanya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada berapa orang? Ada 7 orang. Ada yang sudah diambil, dibawa pulang, dan ada yang masih tertimbun longsor. Itu kok pencariannya sulit sekali, susah ditemukan, itu kendalanya apa ya? Ya karena tertimbun oleh batu-batuan, oleh tanah, jadi sangat susah untuk dicari. Dan ada yang menghalang-halanginya dari bangsa goib yang sudah ada ikatan oleh mereka, pemimpin mereka yang ada di tambang. Maksudnya? Ada perjanjian goib yang ada di sana. Seperti tumbal. Jadi memang kejadian itu memang sudah direncanakan ya? Iya. Bukan kejadian alam ya? Ya ada kejadian alamnya juga. Tetapi itu dibantu oleh bangsa goib. Mereka tahu yang akan ada longsor, tetapi manusianya tidak diberitahu, sehingga tertimbun oleh longsor tersebut. Itu berarti sampai hari ini belum diketahui karena memang ditutupi sama bangsa goib itu. Benar, karena ada ikatan perjanjian, yang mana perjanjian itu untuk mengambil harta yang ada di bawah, harta emas dan yang lainnya, sehingga dibutuhkan yang akan dikorbankan sebagai pemuda untuk pengambilan emas. Jadi memang di sana juga istilahnya pakai pesugihan ya, agar emas yang didapat itu bisa diambil dan lain-lain, harus menentukan ke penguasa goib sana ya. Benar. Sebenarnya emas itu sudah ada pewarisnya. Nantinya akan digunakan di akhir zaman untuk mensejahterakan seluruh umat. Tetapi dengan adanya penambangan emas yang ada di sana, maka harus ada tumbal yang dikorbankan untuk mengambil harta itu. Itu jadi yang meninggal itu juga tadi juga nggak tahu apa-apa ya, mereka hanya korban berarti. Benar, mereka hanya bekerja saja, tidak tahu apa-apa. Tapi yang dua kan sudah ketemu katanya itu. Ya sudah dibawa pulang. Nah lokasinya itu agak jauh enggak sama yang sudah ketemu itu? Jauh, karena longsor itu sangat besar sehingga terbawa arus. Ada yang 1 kilo. Jaraknya 1 kilo. Nah, ada yang 500 dari korban yang sudah ditemukan. Ya karena sangat cepat longsornya. Itu ya. Jadi memang sulitnya itu karena tadi lahannya yang sempit dan lain-lain, prosesnya juga sulit, terus ada
dari bangsa goib yang menutup-nutupi juga itu tadi. Benar. Sehingga ketika ada yang mencari, dibuat susah, tidak menemukan jasadnya. Nah kamu kok nggak ikut membantu? Ya, karena beda tugas. Saya punya tugas sendiri. Dan itu juga sudah ada perjanjian. Sehingga saya ingin membantu. Itu sudah menyalahi aturan. Itu ya memang di sana kan sudah lama dilakukan untuk penggalian dan pengerukan emas. Tapi kan sebelum-sebelumnya juga sudah banyak korban. Sudah berapa kali jadi korban. Sudah ada puluhan tahun. Karena mereka meyakini jika untuk mengambil harta, emas, dan lainnya itu harus ada yang ditumbalkan. Jika tidak, nanti prosesnya akan sulit dan bahkan tidak akan mendapatkan emas sedikit pun. Itu juga sudah diberitahukan dari penguasa yang ada di sana. Jadi seperti itu. Nah, selain memang di sana melakukan itu sebuah tumbal, ada lagi enggak? Ya, di sana juga kan ada gempa yang terjadi kemarin. Sebenarnya sudah ada waktunya. Saat ini sedang ada perubahan yang mana nanti emas yang ada di bawah itu perlahan muncul ke permukaan. Ya, karena ini sudah akhir zaman dan pewarisnya pun sudah tiba. Jadi prosesnya dipercepat dengan banyaknya bencana-bencana, gempa, tanah-tanah yang ada di bawah yang menutupi harta-harta, semuanya dibalik dengan adanya gempa tersebut. Iya. Cara pikir di sana kan selalu melakukan penggalian lebih dalam lagi. Kalau ada gempa lagi kan tertutup lagi tuh berarti lubangnya. Ya, sebenarnya saat ini emas yang diambil ditambang hanya sebagian kecil saja. Di bawahnya masih ada sebuah dinding besar yang menutupinya. Dan di dalamnya itu banyak emas dan lainnya. Jika dilihat dari manusia itu seperti kendaraan yang besar itu. Apa itu namanya? Yang dibuat-buat barang. Kayak traktor kayak gitu Bu, kapal perahu. Bukan yang dibuat manusia angkut barang itu loh, yang kendaraan seperti di daratan. Traktor besar kayak gitu. Ya, itu banyak itu di bawahnya. Ratusan, bahkan ribuan. Jika dimuat. Itu emas. Peninggalan dari kerajaan dulu. Kerajaan dari beliau Raja Agung, Raja Durkonain. Jadi sampai melebar ke sana ya? Benar, makanya ada sebuah tembok besar yang ada di sana. Jadi yang selama ini sudah dikeruk manusia itu kan sudah sangat dalam itu berarti belum ada apa-apanya itu? Belum, masih sedikit. Hanya luarnya saja yang diambil. Ada sudah banyak pekerja dan para manusia di sana sampai karena kedalamannya begitu dalam sampai menggunakan alat dan robot loh. Benar. Jika nantinya sudah waktunya, nanti ketika mengambil lagi hanya jaraknya tidak terlalu jauh seperti sekarang.
Hmm. Proses juga nanti akan mudah karena sudah waktunya. Jadi karena ini memang bukan pengwarisnya, jadi prosesnya sulit dan agak dalam ya. Benar. Dan mereka dapat mengambil emas itu juga dengan cara tadi ya, adanya tumbal dan lain-lain berarti. Benar. Karena itu bukan hak waris aslinya. Gitu. Makanya kan sudah beberapa hari kok banyak kok ada korban hilang, kok nggak ketemu-ketemu, padahal pihak sananya juga mengupayakan dengan sekuat tenaga, tapi masih nihil juga. Baru ketemu 2, yang lainnya masih belum ketemu. Berarti titiknya sama ya? Sama. Hanya beberapa. Jaraknya tidak terlalu jauh. Berarti kondisinya sudah meninggal semua? Sudah. Karena kejadiannya itu sangat cepat. Mereka tertimbun. Itu laki-laki semua, apa laki-laki perempuan? Laki-laki semua yang ada di sana. Oh, ya, di sana kan juga banyak dan marak kejadian-kejadian seperti ini ya. Apa kejadian seperti ini nanti akan berlanjut lagi ke depannya? Ada. Masih ada yang akan timbulkan lagi. Itu terjadi setiap tahun sekali. 1 tahun sekali. Nah, di sana mayoritas itu apa? Orangnya dari asli Papua atau memang datang? Beda-beda. Ada yang pendatang. Ada yang asli. Ada yang luar negeri juga ada. Bermacam-macam. Itu ya. Jadi Anda pengusaha di sana nggak bisa membantu karena memang sudah menyalahi aturan itu tadi ya? Karena sudah ada ikatan. Jika saya membantu, sama saja saya menantang perang besar. Iya. Dan itu juga hasilnya buruk bagi kami. Karena menyalahi aturan. Nah, di sana gimana kondisinya keadaannya? Aman atau enggak? Di sana juga sedang ada peperangan. Kenapa itu? Dengan bangsa iblis yang menghalang-halangi terjadinya gempa itu karena efek perang yang ada di sana. Kenapa kok banyak iblisnya di sana? Mereka menghalang-halangi. Karena sebentar lagi juga puasa akan muncul. Itu dan memang kan kalau sebuah pulau atau sebuah tempat itu banyak iblisnya, berarti kan banyak sesuatu yang dilakukan yang melenceng berarti. Benar. Ya, apa aja yang dilakukan itu? Hanya ada perzinahan. Ada apa itu? Hubungan juga ada yang tidak muhrim. Ada juga kesirikan dan dosa-dosa besar yang dilakukan di sana, seperti perjudian juga ada. Jadi marak ya di sana perjudian, terus mereka menyembah benda-benda itu masih banyak di sana ya? Yang wilayah kota itu banyak perjudian, perzinahan, dan
untuk yang ada di daerah pedalaman juga kepercayaannya ada yang salah, sehingga banyak terjadi yang berdatangan iblis di sana yang membantu mereka. Astagfirullahaladzim. Ya namanya juga akhir zaman, jadi banyak sekali macam-macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang melenceng juga banyak. Benar. Berarti kalau karena kejadiannya memang tadi tumbal ya, Anda pun juga nggak bisa membantu. Jadi ada pesan enggak untuk lain-lainnya yang mau disampaikan? Ya, untuk manusia yang bekerja di sana, berhati-hati dan jangan lupa untuk melaksanakan tugasnya sebagai manusia, beribadah. Karena banyak yang saya lihat di sana itu, banyak yang tidak melakukan ibadah. Mereka hanya bersenang-senang. Ketika sudah selesai bekerja, mereka bersenang-senang, berfoya-foya. Jika ingin selamat, maka perbaikilah dirimu yang ada di sana. Kembali kepada Sang Maha Pencipta. Ya. Terima kasih karena sudah menjelaskan. Terima kasih juga sudah hadir. Ya, terima kasih Tuhan sudah menghadirkan saya ke sini. Saya yang terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dan mengetahui kejadian yang terjadi di sana. Terima kasih. Silakan bertugas kembali karena kayaknya di sana genting sekali. Ya, terima kasih. Saya pamit undur diri. Ya, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong dikembalikan. Doakan semuanya terus kamu support. Kembalikan semuanya dalam keadaan semuanya, bersihkan semuanya, efek-efeknya, racun-racunnya semuanya, bersihkan semuanya. Bersih tuntas. Alhamdulillah proses mediumisasi berjalan dengan lancar. Jadi semoga korban-korban tadi yang belum ketemu semoga cepat ketemu karena lokasinya menurut gaib tadi tidak jauh dari tempat orang yang ditemukan tadi, sekitar 1 kilo atau 500 meter dari orang yang sudah ketemu tadi. Tapi memang banyak sekali hal-hal di luar nalar, jadi itu yang membuat proses pencarian agak lama. Jadi semoga saja diberikan kelancaran sama Allah, korban-korban tadi bisa ditemukan, dan semoga ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar di akhir zaman ini kita semakin giat beribadah kepada Allah, semakin banyak untuk bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, dan selalu berselawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, agar kita telah diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tayangan tadi bisa mengedukasi, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil sisi positifnya, diambil hikmahnya, yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dibuang-buang saja, karena gaib itu masih banyak tipu dayanya. Jadi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah tindakan, pengucapan dan lain-lain. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.